Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina Idul Fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul azimul akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwah war risalah waj'alna wa ashabad da'wah wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wassalamah was-sa'adati war-rabithah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'il hawa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Id yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Rabbul Izzati. Sampai detik ini kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini yang mana merupakan nikmat yang besar. Boleh jadi banyak saudara kita pada saat ini yang tidak bisa menghadiri sholat Idul Fitri, yang tidak bisa datang ke tempat ini dikarenakan uzur, ujian, sakit dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan boleh jadi terbaringnya di rumah sakit dengan bantuan oksigen. Tetapi kita pada saat ini dengan udara yang segar, dengan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadiri salat Idul Fitri. Semoga adalah berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah sidang Id rahimakumullah, begitu matahari terbenam di ufuk barat kemarin sore, saat itu pula Ramadan telah usai. Saat itu pula Ramadan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan kita. Ketika malam tadi dikumandangkan gema takbir, tahmid dan tahlil, semakin diagungkan, semakin digaungkan, semakin dikumandangkan, semakin jauh Ramadan meninggalkan kita. Allahu akbar, walillahil hamd. Tetapi Ramadan itu akan kembali tahun depan, dan tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu kembali. Kalaulah saat ini saat yang terakhir Ramadan bagi kita, maka ini merupakan bentuk wanak tubuh maqadamu wa asarahum, semoga menjadi bekas-bekas nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beruntung orang-orang yang mampu mengisi waktu-waktunya ibadah di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum dengan dasar iman dan karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Kemudian di dalam hadis yang lain bahwa Ramadan merupakan sebagai kifarat atas dosa-dosa kita. Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Antara Ramadan ke Ramadan, maka jarak itu menjadi kifarat antara jarak keduanya. Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian di dalam hadis yang lain, bagaikan pada saat ini adalah waktu ijabah. Demi Allah,
hari ini hari ijabah. Sampai-sampai dalam hadis, barang siapa yang bermaksiat pada hari ini, hari yang agung, hari yang mulia, ia bagaikan bermaksiat di hari kiamat. Man aso yaumal id kama kaman aso yaumal wa'id. Barang siapa yang bermaksiat pada hari ini, maka ia menantang Allah bermaksiat di hari kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saking mulianya maka ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu raja'atu min dzunubihim kayaumi waladhu ummuh, bagaikan keluarnya dosa dari anak Adam pada hari ini, bagaikan ia seakan-akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dosa-dosa yang keluar, yaitu dari dosa-dosa yang besar itu, maka kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa itu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kemudian apa sebenarnya hakikat Idul Fitri? Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman taqwahu yajid wa anil ma'asi ba'id. Hakikat Idul Fitri adalah orang yang id, bukanlah orang yang memakai pakaian baru dan mahal. Orang yang id bukanlah orang yang berada di saf yang paling terdepan, tetapi orang yang id adalah walakinnal id liman taqwahu yazid, orang yang mampu meningkatkan kualitas ketakwaannya. Wa anil ma'asi ba'id, dan orang yang mampu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ramadan merupakan diktat pendidikan yang hebat, yang agung bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, bekal untuk akhirat. Sehingga Allah berfirman, "Duribat 'alaikumuz zillah ainama sukufu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Ditimpakan kehinaan, kemadaratan dimanapun kalian berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali tidak akan ditempakan kehinaan itu bagi orang yang senantiasa menyambungkan hubungan dengan Allah. Tidak cukup ia bermunajat hubungan dengan Allah, tetapi harus berbuat baik, hablum minan nas, menyambungkan hubungan dengan manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baru saja kita bertakbir melaksanakan sholat di rakaat yang pertama dan yang kedua 7 kali dan 5 kali, dijumlahkan menjadi 12. Apa maknanya? Maknanya, jadikan takbir sholat tadi sebagai motivasi bagi kita, yang menghujam hati kita, yang mengarungi bekal kehidupan kita selama 12 bulan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apa maknanya ketika takbir dikumandangkan? Hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akbar, menafikan seluruh di luar Allah, seluruh adalah hina, rendah. Apa yang disombongkan pada saat ini? Ketika kemuliaan hari, ketika kemuliaan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkanlah kesombongan-kesombongan. Yang akbar adalah Allah. Kemudian kita membaca tahmid, walhamdulillah. Tiada yang mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alif lam li ahdi dhihni, artinya apa? Seluruh pujian yaitu kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadikanlah ketika kita terucap kalimat la ilaha illallah, maka ini menjadikan motivasi bagi kita, hilangkan ilah-ilah yang lain. Nafi isbat dalam kalimat la ilaha illallah, hilangkan ilah-ilah yang lain. Mungkin selama ini kita banyak mengedepankan ilah-ilah di luar Allah, ilah harta, ilah jabatan, ilah popularitas, dan ilah-ilah yang lain ingin disanjung oleh manusia. Hilangkan ilah-ilah itu, illallah. Tanamkan, tancapkan, kecuali isbatkan dalam hati, kecuali Allah.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Idul Fitri yaitu mengambil nilai-nilai dari bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan nilainya salah satunya adalah perjuangan. Perjuangan, bulan penuh dengan perjuangan. Ketika kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, baik itu syahurnya, baik itu takjilnya, baik itu qiraatul Qur'annya, itu semua perjuangan. Perjuangan-perjuangan itu yang besar, yang berat, tetapi ada yang lebih berat. Apa itu? Mempertahankan perjuangan dari bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kami kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Itu Rasulullah ungkapkan setelah Rasulullah melaksanakan peperangan yang terbesar yang kita tahu adalah perang Badar. Sahabat kaget. Perang Badar sebesar itu dikatakan oleh Rasul jihad yang kecil. Ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan perang yang begitu besar. Kenapa engkau katakan jihad yang kecil? Kata Rasulullah, perang Badar adalah jihad yang kecil. Kita akan kembali ke perang yang besar. Apa itu? Memerangi hawa nafsu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita diliputi dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Lebih lagi apabila kegembiraan itu, kebahagiaan itu, kita, keluarga kita masih lengkap hadir bersama-sama melaksanakan sholat Id, menikmati kegembiraan ini. Karena banyak sekali, mungkin tahun kemarin ada orang tua kita yang masih bersama-sama kita, masih bisa memeluknya, masih bisa sungkem, tetapi pada saat ini melihat ke kanan dan ke kiri, orang tua kita telah tiada. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bayangkan sejenak wajah orang tua kita yang mana telah mengandung kita 9 bulan, ibu kita telah mengandung kita 9 bulan, rela dikotori pangkuannya, rela yaitu malam-malamnya diganggu karena tangisan seorang bayi, karena menanamkan kasih sayangnya pada kita. Maka bergadangnya orang tua, ibu khususnya, bergadangnya satu malam tidak akan bisa ditembus dengan dunia dan seisinya. Kenapa ini dikatakan? Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akankah terlunasi hutang saya kepada ibu saya kalau saya membawa ibu saya tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah?" Bagaimana kata Rasulullah? Tidak akan terlunasi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menggendong ibu saya dari Mekah menuju Madinah? Apakah akan terlunasi jasa seorang ibu? Bagaimana kata Rasulullah? Tidak akan terlunasi. Kata Rasulullah, ketahuilah, seandainya pun engkau menggendong ibumu dari masyrik menuju maghrib, dari tempat terbenamnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kau tidak akan bisa membayar utangmu kepada ibumu. Satu malam ibumu bergadang menjagamu, menanamkan kasih sayangnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di mana orang tersebut? Di mana orang tersebut yang berjuang? Mungkin kesuksesan kita saat ini ada satu malam doa yang dipanjatkan oleh ibu kita supaya anaknya menjadi anak yang sukses. Mungkin kesuksesan kita saat ini adalah doa di tengah malam seorang ibu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah SAW menaiki tangga mimbar, maka Rasulullah mengatakan amin. Jamaah heran, kenapa Rasulullah mengatakan amin padahal tidak orang yang berdoa? Ya Rasulullah, engkau tadi katakan amin 3 kali, apa artinya? Salah satunya kata Rasulullah SAW,
Jibril berdoa dan aku mengaminkan. Di antara doa Jibril yaitu kata Jibril, barang siapa yang masih ada luka, yang masih ada dendam, yang masih durhaka kepada orang tuanya, ketahuilah maka amalan Ramadannya itu hilang. Amalan Ramadannya yaitu terhapus karena durhaka berdosa kepada orang tuanya. Maka Rasulullah mengaminkannya. Mudah-mudahan kita tidak sampai na'udzubillah 1 bulan penuh hilang pahala itu karena melukai orang tua, karena durhaka kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah adalah ridho orang tua dan bencinya Allah, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Allahu akbar walillahil. Kemudian Rasulullah mengingatkan pada hari ini adalah hari di mana Rasulullah memperhatikan anak yatim, memperhatikan orang lain, khususnya anak yatim, supaya sama-sama ada dalam kegembiraan. Kalaupun seandainya pun ada tetangga kita yang mungkin kurang bahagia karena ia merasa kehilangan orang tuanya, maka semampu kita bahagiakanlah mereka. Allahu akbar walillahil hamd. Janganlah kita beranjak dari tempat ini tetapi kita masih menyimpan kedengkian, kedendaman kepada orang lain. Tanamkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni tidak akan mengampuni kita kalaulah kita berat untuk mengampuni orang lain. Kalaulah kita pelit untuk mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, yang akan menghalangi turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa arsala rasulahu li da'watina wa qudwatina ila sabilillah kay nafuja fid dunya wal akhirati bidukhulil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah irguman liman zahada wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa rubuhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Id rahimakumullah. Di penghujung khutbah, mari kita sisakan waktu sejenak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada 40 jumlah di sini yang hadir. Insya Allah, demi Allah, ini saat ijabah. Demi Allah, para malaikat mengaminkan kita. Kita tidak melihatnya, tetapi malaikat turun. Malaikat turun mengaminkan kita. Maka kita tundukkan kepala kita. Kita angkat tangan kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita. Mungkin Ramadan tahun ini, Ramadan yang terakhir, tetapi kita membekas, kita telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ampuni kami seburuk apapun masa lalu kami yang penuh dosa dan maksiat, yang sering melalaikan perintah-Mu, bahkan meninggalkan perintah-Mu, yang jarang membaca Al-Quran. Ampuni dosa kami ya Allah, dan segala hilaf kemaksiatan kami. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri yang solehah, yang mampu menjaga kehormatan, menjadi motivasi dan membangunkan di kala jatuh,
yang mampu mendidik anak-anak kami, membimbing anak-anak kami, yang membuat ketenangan di keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah ketika kami dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika waktunya datang, ajalnya tiba, ya Allah, panggillah kami di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, cabut nyawa kami dikala kami sedang membaca Al-Quran. Ya Allah, panggil dikala sujud. Ya Allah, cabut nyawa kami ketika kami sedang beribadah kepadamu dalam keadaan baik dan mulia. Ya Rabb, ketika Engkau panggil kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, ibadah-ibadah yang lain kami, qiraat kami, tadarus kami, sedekah kami, dan semuanya ya Allah di Ramadan tahun ini. Ya Allah, jadikanlah kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabb, di hari kemenangan ini ampuni segala kesombongan kami. Terbayang tangan letih mereka orang tua kami, terbayang ketika kami menghiraukan perintah mereka, terbayang ketika kami membentak mereka, terbayang ketika kami membohongi orang tua kami. Ya Rabb, sampaikan maaf kami kepada mereka. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup, berikan umur yang panjang, berikan kebahagiaan di sisa umurnya. Bila ajalnya tiba, ya Allah, panggil orang tua kami, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu, keluarga yang kau sinari dengan cahaya Al-Quran, keluarga yang kau beri petunjuk dengan Al-Quran, keluarga yang kau bentengi dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang solih-solihah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mampu mengantarkan kami menuju surgamu, anak-anak yang mampu memberi kebahagiaan, anak-anak yang membawa ketenangan kepada kami. Ya Allah, panjangkan umur anak-anak kami agar kami bisa melihat kesuksesan mereka, agar kami bisa melihat anak-anak kami tumbuh soleh-solehah. Ya Allah, jadikanlah suami kami suami yang soleh, yang mencintaiku dan mencintai Rasulmu, yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu, suami yang takut kepada perintahmu, suami yang takut kepadamu, suami yang memberikan rizki yang halal dan barokah, suami yang menjadi imam terbaik bagi kami, suami yang memberikan ketentraman kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah perkumpulan ini, orang-orang yang hadir di tempat ini, orang-orang yang kau berkahi dunia dan akhirat. Ya Allah, semua yang terlibat dalam pelaksanaan sholat id ini, ya Allah, jangan kau hinakan mereka. Berikan ya Allah rizki dan barokah kepada mereka. Ya Allah, jika di antara kami, kalau kami ada yang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya. Jika di antara kami belum mendapatkan keturunan, berilah ya Allah keturunan yang soleh dan solehah. Jika di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, berilah jodoh yang soleh dan solehah. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkuruni adzukum waskuruli wa la takfurun. Astaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.